وحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والإلانة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وافتح لنا فتح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وسعنا برزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا واجها في الدين والدنيا والآخرة ومن المقربين كسرنا ولحسن القيام يا قائما بلا زوال يا مولي من السلف ولك الحمد ولك الشكر ولك المنة ولك الشرف وعلى كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Melanjutkan daripada kakek-kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW atau nasab mulianya baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini Imam Nawawi tidak menerangkan kesemuanya, jadi hanya beberapa saja diterangkan. Jadi Nabi Muhammad itu bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adapun setelah Adnan itu diperselisihkan oleh para ulama. Jadi tawakuf hanya sampai pada Adnan. Lalu kemudian di sini Imam Nawawi menyebutkan hanya beberapa saja, ya, hanya keterangan sedikit mengenai nasabnya baginda Nabi Muhammad SAW. Fasmu Abdul Muttalib. Adapun nama Abdul Muttalib, nama aslinya adalah Amirun Amar. Wakilah dan dikatakan Abdul Muttalib dengan Syaibatul Hamdi dengan nama Syaibatul Hamdi. Syaibah itu artinya uban. Jadi beliau ini kalau menurut riwayat keterangan hadis itu beliau itu lahir dan pada kepalanya ada uban, makanya disebut Syaibatul Hamdi. Sementara Al-Hamdi itu orang tuanya berharap agar beliau ini tumbuh besar menjadi orang yang terpuji. Wasmu Hashimin, sementara adapun nama Hashim itu adalah Umar. Nama aslinya adalah Umar wal Ula. Ada juga yang mengatakan Ula. Li'ului maratabatihi, karena begitu tingginya martabatnya Hashim. Jadi Abdul Muttalib bin Hashim. Walukiba bi Hashimin, dijuluki dengan nama Hashim li hashmihi as-sarida linnas, karena hashmi artinya meremukkan atau memecahkan as-sarida roti itu diremuk untuk dibagi-bagikan linnasi kepada orang-orang fi maja'ati, ketika terjadi wabah kelaparan. Jadi Hashim dinamakan Hashim karena beliau sangat senang atau sangat suka membagi-bagikan roti. Beliau roti yang harus diremukkan terus dibagikan kepada orang-orang yang pada waktu itu terkena wabah kelaparan. Ini asobathum. Jadi fi maja'atin asobathum, wabah kelaparan yang menimpa mereka. Wasmu Abdi Manafir, sementara nama Abdul Manaf Al-Muwirrah, nama aslinya adalah Muwirrah. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Asluhu bitta
Wa manab asluhu bitta. Manab itu asal katanya itu bitta dengan menggunakan ta al-musanna fawqa, yang diberi titik di atasnya, 2 titik di atasnya. Mata, ini asalnya mata. Ismu sonamin, nama manab ini sendiri adalah salah satu nama berhala karena a'zamu asnamihim, termasuk salah satu berhala yang paling besar. Wa kanat ummuhu ja'alathu khadiman, dan ibunya Manab menjadikan Manab sebagai pelayan daripada berhala tersebut. Bukan menyembah berhala, tapi menjadikan pelayan untuk merawat berhala tersebut. Jadi kakek-kakek Nabi itu meskipun zaman itu masih ahlul fatrah ini jauh dari, belum ada dakwah. Meskipun demikian, mbah-mbahnya kakek-kakeknya Nabi Muhammad ini tidak kakek yang menyembah berhala. Ibunya menjadikannya sebagai pelayan dari berhala tersebut. Jadi maksudnya cuman merawat lah, membersihkan, bukan untuk menyembahnya. Terus wasmu Qusayyin. Adapun nama Qusay Zaidun, nama aslinya ada Zaid, wakila dan ada yang mengatakan Yazidun Yazid. Wakila dan ada yang mengatakan Mujammi. Qusay ada yang mengatakan nama aslinya Zaid, ada yang mengatakan Yazid, ada yang mengatakan Mujammi. Yang nama lafaz Mujammi ini manqulun, diambil min ismi fa'ilin, dari isim fa'il. Jama'a ya jama'u jama'an wa majma'an fahuwa jami'un. Jam'ul musyaddadi, ismu fa'ilin jama'in al-musyaddad, yang ditasydid, mujammi'. Li'annahu, karena sesungguhnya Qusay itu ya jama'u qaumahu, beliaulah yang mengumpulkan kaumnya. Makna jamaah itu kan mengumpulkan atau mempersatukan kaumnya. Yaumal arubah, di hari arubah, yaitu hari yang penuh dengan rahmat, ayul jum'ata, yaitu hari Jumat. Wa yadhkuruhum wa ya'muruhum, yang mana beliau mengingatkan kaumnya dan memerintahkan mengkon kaumnya bita'zimil harami, untuk mengagungkan tanah haram. Wa yukhbiruhum, dan mengkhabarkan kepada mereka, innahu, bahwasanya sayub'atsu fihi, akan diutus, fihi, di tanah haram, nabiyyun, seorang nabi, ya wabihi, yang mana dengannya jama'allah al-qaum, yang mana dengannya Allah mengumpulkan kaum min Bani Fihrin, dari Bani Fihr, di Makkah, yang ada di Makkah, ba'da tafarruqihim, setelah terpisahnya mereka, fil biladi, di dalam beberapa wilayah. Makanya beliau dinamakan Mujammi, beliau yang mempersatukan kaum kabilah-kabilah, kabilah-kabilah yang tadinya terpecah belah, beliau satukan. Yang beliau mengkabarkan kepada kaumnya bahwasanya nanti akan ada di tanah haram ini seorang nabi yang akan diutus oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad. Wasmu Kilabin, adapun nama Kilab, jadi kan Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Hakimun, nama aslinya adalah Hakim. Wakila, ada juga yang mengatakan Urwatun Urwah. Wakila al-Muhazzab, dan ada juga yang mengatakan Muhazzab. Wakila ismuhu al-Mughirah, dan ada juga yang mengatakan namanya adalah Mughirah. Walu kiba di Kilabi, kenapa dia dijuluki dengan Kilab? Li'annahu, karena sesungguhnya Kilab kana yuhibbu as-saida, beliau sangat senang berburu. Wa kana aksaru saydihi bil kilabi, sementara paling banyak buruannya itu
dengan menggunakan anjing. Kilab itu kan jamak daripada kalbun. Kalbun itu anjing. Jadi kilab itu beberapa anjing. Karena beliau itu hobi berburu. Berburu dengan menggunakan anjing sebagai alat buruannya. Dan setelah kilab ini kan sebenarnya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah di sini Imam Nawawi tidak menyebutkannya, akan tetapi langsung Lu'ay bin Murrah. Murrah ini jadi orang tua daripada Kilab. Nah Murrah ini masih mbahnya sahabat Abu Bakar Siddiq. Jadi ketemu nasabnya Nabi Muhammad dengan Abu Bakar Siddiq pada kakeknya yang bernama Murrah. Adapun kakeknya yang bernama Abdul Manaf ini tadi kan setelah Hashim baru Abdul Manaf. Abdul Manaf ini juga termasuk kakeknya Utsman bin Affan. Dan kakek Utsman bin Affan yang keempat, dan juga termasuk kakeknya Imam Syafi'i yang kesembilan. Jadi Imam Syafi'i bertemu dengan nasabnya kepada kakeknya baginda Nabi Muhammad, yaitu namanya Abdul Manaf. Kalau Abu Bakar bertemu dengan Murrah, dan Murrah ini termasuk kakeknya Imam Malik. Kakeknya Imam Malik. Imam Malik kan mazhab ada 4, Imam Malik, terus Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Imam Malik nasabnya bertemu dengan kakeknya baginda Nabi Muhammad yang bernama Murrah. Terus setelah Murrah ini kan seharusnya Ka'ab. Ka'ab ini juga kakek yang bersambung dengan sahabat Nabi yang nama sahabat Nabi Umar bin Khattab. Kakeknya yang ke-8. Jadi para sahabat ternyata masih ada ketersinambungan dengan kakek-kakeknya baginda Nabi Muhammad. Nah lalu setelah Ka'ab baru lalu Lu'ay. Wa Lu'ayyun bil hamzati dengan menggunakan hamzah, aksaru itu lebih banyak digunakan min adamiha daripada tidak. Lu'ayun, tapi yang paling banyak Lu'ay. Tasghirul la'ay. La'yan. Tasghir bentuk kalimat tasghir Lu'ayyun. Nama pecah Abdun jadi Ubaidun. La'yun jadi Lu'ayyun. Kafalasin seperti juga mengikuti wazan mengikuti sama seperti hal lafaz falasin. Wahwa al-bad'u maknanya adalah terlambat. Indal ujlati ketika terburu-buru, ketika tergesa-gesa. Mana ayun itu maknanya terlambat. Terlambat di saat tergesa-gesa. Lambat di saat tergesa-gesa. Setelah Lu'ay Fihrin. Setelah Lu'ay Fihrin. Setelah Lu'ay ini Ghalib. Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin. Nah di sini Ghalib tidak disebutkan oleh Imam Nawawi, langsung ke Fihrin. Bikasri dengan dibaca kasroh pasukunin lalu sukun. Fihrin fa'nya di kasroh, haknya di sukun. Wahwa fil asli Fihrin adalah pada asalnya itu adalah ismun lil hajari, nama sebuah batu atau wili yang panjang. Wasumya bihi, kenapa dinamakan Fihrin? Litulihi, karena
bentuk postur tubuhnya yang tinggi, bahasa kita ini jangkung. Wa kana yusamma Quraisy, dan Fihrin juga dinamakan dengan Quraisy. Di annahu kana yakrisu, karena beliau itu suka yakrisu. Yakrisu ini membantu atau memenuhi, ayyabtasu an khillatil muhtaj, membantu untuk menutupi kebutuhan orang yang membutuhkan. Wa yasuddaha mimma lahu, maka beliau menutupi kebutuhan orang yang membutuhkan dengan hartanya. Wa Malik, lalu setelah Fihrin Malik bin Fihrin bin Malik. Wa ismuhu sumya bihi, kenapa dinamakan Malik? Li'annahu malikul Arab, karena beliau termasuk pemimpin dari kalangan Arab. Wa kana yukna bi Abil Hars, dan beliau mempunyai nama kunyah dengan nama Abil Hars. Jadi kan kalau orang Arab ini kan ada asma laqab. Asma laqab itu nama julukan. Ada namanya asma kunyah. Asma kunyah itu nama yang biasanya diawali dengan Abun, Ibnul, Ummu, itu asma kunyah. Nama asma kunyahnya itu Abul Hars. Lalu setelah Malik, Nador, wa ismun Nador, sementara nama Nador adalah Qaisun, Qais. Wa inna malukiba bizalik, kenapa dinamakan Nador? Li nadoratihi, karena keelokannya, kerupawanannya, wa husnihi, dan ketampanannya, makanya disebut Nador. Jadi kakeknya baginda Nabi yang bernama Nador ini sangat tampan, sangat rupawan. Wa ismu Mudrikata, lalu kemudian Nador bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah. Nah, jadi Kinana Khuzaimah ini tidak dijelaskan oleh Imam Nawawi, langsung ke Mudrika. Wa ismu Mudrika, adapun nama Mudrika Amrun, adalah Umar. Wa kana fihi nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam diri Mudrika terdapat cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tampak cahayanya baginda Nabi Muhammad. Wa Ilyas, lalu setelah Mudrika bin Ilyas. Bi hamzati, lafaz Ilyas itu bi hamzati qat'in, dengan menggunakan hamzah qata' maksuratin yang dikasrah. Wakila maftuhatin, ada yang ngatukeun bi fathah Alyasa. Wakila hamzatul wasli, ada yang ngatukeun hamzah wasal. Jadi hamzah wasal dengan hamzah qata'. Kalau hamzah wasal itu ketika di tengah-tengah dia tidak terbaca. Kalau hamzah qata' baik di tengah, di awal, di akhir dia terbaca. Wa nusiba lil jumhuri wasmuhu Husain, dan nama beliau dengan Ilyas ini disemaskan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama. Wa ismuhu Husain, dengan nama Husain. Wa sumya bizalika, kenapa dinamakan Ilyas? Li'annahu wulida ba'da kibri sini abihi, karena Ilyas dilahirkan setelah orang tuanya sudah tua. Jadi lahir ketika orang tuanya itu sudah tua. Bukan di saat masih muda, tapi setelah orangnya sudah tua. Orang tuanya telah sepuh, lahirlah si Ilyas.
Wasmu mudhar bi dhammin wa fathin. Lalu kemudian mudhar Ilyas bin Mudhar. Ada yang bi fathi madhar. Nama aslinya adalah Umar. Wa kunyatuhu, adapun asma kunyahnya, nama kunyahnya adalah Abul Ilyas, bapaknya Ilyas. Wa inna makila lahu zalik, kenapa dikatakan demikian, dikatakan mudhar, li annahu kana yuhibbu syurbal labani al-madiri, karena beliau sangat suka mengkonsumsi air susu yang madir. Madir itu apa? Yang masih masam, masih kecut. Air susu yang masih masam, kecut. Ail hamid sama maknanya. Wa ismu Nizar, lalu kemudian Mudhar bin Nizar. Nama aslinya adalah Khuldan. Wa inna masumya bizalik, kenapa dinamakan Nizar? Li'annahu lamma nazara abuhu, ketika bapaknya memandang Nizar ila nurin nabi baina ainaihi, maka tampaklah cahaya kenabian, cahaya Nabi Muhammad di antara kedua matanya. Farihah farhan syadidan, sampai-sampai bapaknya sangat-sangat bergembira. Karena saking gembiranya, wa nahara wa at'aman, bapaknya menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada orang-orang. Wa qala hadza nadri, dan sembari dia menjuguhkan dari apa yang disembelihnya tadi, disuguhkan, dibagikan dengan orang-orang, sembari dia mengatakan haza nazari, ini adalah nazar. Ail qalilul haqqi hadzal maulud, sedikit makanan, ya, sedikit makanan yang aku bagikan untuk memenuhi hak anak yang dilahirkan. Nizar ini adalah haknya si Nizar, makanya aku bagi-bagikan daging kurban ini. Setelah Nizar, wa Ma'ad kunyatuhu Abu Qudo'ah, nasma kunyanya adalah Abu Qudo'ah. Wa inna makila lahu zalik, kenapa dinamakan Ma'ad? Di annahu kana mu'idun lil hurub, karena Ma'ad ini adalah orang yang selalu senantiasa bersiap-siap menghadapi peperangan, orang yang selalu siap sedia menghadapi perang. Wa adnan, lalu kemudian terakhir adalah adnan. Huwa minal adni. Adnan itu diambil dari kata adni. Ail iqamah, maknanya adalah bertempat. Mana adan itu adalah bertempat. Wa sumya bizalik, kenapa dinamakan adan? Tafa'ulan bi annahu yuqimu wa yusallim. Karena tafa'ul itu artinya berharap sama dengan yang diharapkan. Namanya tafa'ul. Apa itu? Berharap sama dengan yang diharapkan. Baca apa? Ngalap ketularan. Oi, aku nak namakan anak aku Imam Syafi'i. Nah, itu namanya tafa'ul. Berharap agar si anak tumbuh besar kayaknya seperti Imam Syafi'i. Ya, berharap sama dengan apa yang diharapkan. Li'annahu tafa'ulan bi'annahu yuqimu, agar dia bertempat tinggal, wa yusallim, dan bisa selamat min a'yunil jinni wal ins, dari pandangan jin dan manusia, allati yamutu ghalibuman fil qubur, yang mana pandangan jin dan manusia ini bisa menjadi sebab kematian umumnya orang-orang yang sudah masuk ke dalam kubur. Wa kana fi zamani Musa alaihissalam, dan Adnan ini hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi sampai pada Adnan, nah ini masih diperselisihkan, kepucuknya itu diperselisihkan, ada berbagai pendapat yang mengatakan oh Nabi masih keturunan ini misalnya. Nah, tapi yang sahih hanya dari Abdul Muthalib sampai kepada Adnan, ini yang disepakati ulama. Pucuknya masih belum disepakati. Ya kok tembusnya ke Nabi Ismail terus Ibrahim.
Tanbih qauluhu abuhu Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya ada 10 perilaku, yang mana 10 perilaku ini dibenci oleh Allah, dan sangat dibenci lagi kalau 10 perilaku ini berada pada 10 orang. Yang pertama apa? Sikap pelit yang timbul dari orang-orang yang kaya. Yang kedua, sikap sombong yang timbul dari orang-orang yang fakir. Yang ketiga, sikap tomah yang timbul dari seorang ulama. Yang keempat, sedikit rasa malu timbul dari seorang wanita. Terus, cinta dunia timbul dari seorang yang sudah sepuh. Lalu sifat malas yang timbul dari seorang pemuda. Lalu kemudian wal juru minas sultan. Sifat zalim ya yang timbul dari seorang pemimpin. Dan kelanjutannya lagi adalah wal jubnu minal huzzah. Rasa takut yang timbul dari para pejuang, daripada prajurit perang. Jadi prajurit perang itu harus berani. Harus punya mental yang kuat, mental pemberani. Wa huwa dha'ful qalbi, jubnu adalah lemahnya hati, yahjumu bihi, yang mana bisa mundur bihi dengan sebab lemahnya hati, an liqa'il adwi, ketika bertemu musuh. Kalau hati lemah, ada timbul rasa takut, maka ketika berhadapan dengan musuh berlari. Nah, ini dibenci oleh rasa takut yang timbul dari prajurit perang. Lalu kemudian walau ujubu minaz zuhad. Ujub membanggakan diri timbul dari orang yang zuhud. Jadi kalau semisal ada orang yang ahli thariqah, mengaku dirinya sufi, mengaku dirinya ahli tasawuf, tapi kok sikapnya sombong, sikapnya ujub, berarti dia pendusta. Sifat ujub yang timbul dari orang yang sufi. Ruya annahu diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW qala bersabda, man barang siapa hamida yang memuji nafsahu dirinya sendiri, ala amali terhadap amal solihin yang soleh, faqad dhalla syukruhu, maka telah hilang rasa syukurnya. Barang siapa yang memuji dirinya dewe, maka dengan amal soleh yang pernah diperbuatnya, maka telah hilang rasa syukurnya. Wa habita amalu, dan terhapuslah, hanguslah amal-amal solehnya. Aku nih ini galak, sholat malam galak, sholat tengah tahajud, bukan sombong, tidak. Aku ini cuma tahadus nikmat, mengungkapkan nikmat, dengan kawan-kawan itu tadi kan. Takam, kayak malam aku nih tahajud, gimana lu? Biar ini, sholat lima waktu, jamaah, nak pernah tinggal. Bukan tahadus nikmat, itu ujub nanti. Ya. Rawahu Abu Nu'aim, hadis riwayat Imam Abu Nu'aim, marwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahadin, adalah dari seorang yang basuh, yang mengenakan sauban pakaian, tujuannya poliyubahya bihi, agar dia membangga-banggakan bihi dengan pakaian, supaya yuru annas, agar dipandang oleh manusia, agar manusia memandang ilahi kepadanya. Illa lam yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah, melainkan Allah tidak akan pernah memandangnya yaumal qiyamah, di hari kiamat, hatta yanza'u, sehingga dia melepaskan sikap sombongnya itu, mata manazahu, kapanpun dia melepasnya. Jadi make fasilitas duniawi dengan tujuan ajang pamer, biar ini ngomong.
Rawahu at-Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani, wariya dan telah diriwayatkan anna bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Waiha ibnu Adam, waiha ibni Adam, celaka anak Adam. Kaifa yazhu, bagaimana mungkin dia pacak sombong. Wa inna ma huwa, sementara dia hanyalah sifatun bangkai. Anak Adam itu tidak akan mungkin bisa sombong, sementara dirinya adalah bangkai. Yang namanya bangkai itu apa? Yu'zi man marra, mengganggu orang yang melewatinya. Man marra. Kalau kita melewat bangkai pasti kan dalam baunya itu kan ngekip di hidungnya memang itu diibaratkan bangkai. Karena apa? Ibnu Adam minat turab, anak Adam itu asalnya itu dari debu, dari tanah. Khuliqa wa ilaihi yasir. Dia diciptakan dari tanah dan kepada tanah yasir dia kembali. Wa adailani. Lalu kemudian wariya'u minal ubad, pamer, sikap pamer yang timbul dari orang-orang yang ahli ibadah. Rawiya telah diriwayatkan tentang bahwasanya Nabi Muhammad SAW qala bersabda, "Iyyakum takullah kalian antakhlitu ta'atallah." Kalian mencampuri ketaatan kepada Allah, kalian campuri dengan apa? Bihubbis sana'il ibad, dengan senang disanjung dan dipuji orang. Kalau aku rajin ke masjid, adik uang atau kenaku wajib ngalengnya ada terus wajib. Kalau aku rajin majlis, pasti wajibnya senang dipuji. Jangan kalian mencampur adukan ketaatan Allah dengan sanjungan manusia. Fatahabitu amaluku, kalau campur maka fatahabitu amaluku, hanguslah amal-amal kalian. Rawahu al-Dailami, hadis riwayat Imam Dailami. Wa amma wujudul hamdi, adanya pujian minan nasi yang timbul dari seseorang min ghairi ayyuhibbahu, dengan tanpa dia sukai, wala ba'sabi, maka pujian tersebut tidaklah mengapa. Misalkan kita sudah beramal soleh dan memang niat kita beramal soleh itu mengharap itu Allah. Nah, pada waktu itu juga ada yang memuji kesalehan kita. Oh, si anyam kalian, kesolehannya. Nah, kalau macam itu tidak apa-apa, namanya tidak minta pujian, namanya tidak pamer. Tapi memang Allah menggerakkan lisan orang untuk memuji kesalehannya. Nah, kalau macam itu tidak apa-apa. Li'annahu laisa riya, karena hal tersebut bukanlah dinamakan riya. Sebagaimana kamar riya an Abi Zarin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Zar radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, kila telah dikatakan di Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ar-rajula ya'malul 'amala minal khairi wa yahmudu an-nasu 'alaih. Bagaimana pendapatmu wahai Rasul tentang seorang laki-laki yang beramal suatu amal kebaikan, lalu kemudian manusia memuji dirinya atas amal soleh yang dilakukannya. Qala, maka beliau pun menjawab, tilka ajilu busyral mu'minin. Itu adalah hal yang disegerakan, berupa kabar gembira yang diunjukkan kepada orang yang beriman. Jadi kabar gembira itu ada kalanya disegerakan, ada yang kalanya ditunda. Maksudnya apa? Ketika di akhirat baru diterima. Ada yang disegerakan, jelas berupa pujian manusia tadi. Bahwasanya dengan ada pujian tersebut berarti amalnya diterima oleh Allah. Wal maqala adapun maqala al-asyirah yang ke-10, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu, keselamatan, sehat waras, ala asyrati aujuhin, itu 10 perkara. Ada 10.
Khamsatun fid dunya, keselamatan itu ada 10, yang 5 ada di dunia, wa khamsatun fil akhirat, dan yang 5-nya lagi ada di akhirat. Fa amal lati, adapun keselamatan fid dunya di dalam dunia, fa hiya al ilmu, adalah ilmu, wal ibadatu ibadah, wa rizqu minal halal, dan rezeki yang halal. Fil mata'imi wal malabis, baik pada makanan dan pakaian. Wasabru, lalu kemudian yang keempat adalah sabar ala syiddati, atas kesulitan. Sabar atas kesulitan itu termasuk afiah, keselamatan di dunia. Su'ilat, ditanya Al-Junaidi, Imam Junaid qadasasirahu ani sabri, tentang sabar. Faqala, berkata Imam Junaid, tajarru'ul mirarah, menelan pahitnya obat, min ghairi ta'bisin, dengan tanpa ngerut kerai. Nggak mana kalau kita minum obat yang pahit, pasti rai bekerut, rai masem. Nah, itulah namanya kesabaran. Ibarat menelan obat yang pahit tanpa mengerutkan rai, tanpa membentuk wajah yang merengut. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, sementara komentar Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, as-sabru minal iman, sabar itu bagian dari iman. Bi manzilatir ra'si minal jasad, sabar itu sama halnya menempati kedudukan kepala. Kalau dalam tubuh itu sabar itu adalah bagian kepala. Ada badan hati, kepala ya hati. Nah, itulah sabar. Wa syukru 'ala ni'mah, lalu yang kemudian syukur terhadap nikmat. Ini termasuk afiah di dunia. Wa syukrul 'abdi, syukurnya seorang hamba, 'alal haqiqati, secara hakikat, innama hiya nutqul lisan wa iqrarul qalbi bi in'amillah. Yang namanya syukur hanyalah ucapan lisan. Wa iqrarul qalbi, ikrarnya hati bahwasanya bi'an amila, segala nikmat itu adalah pemberian Allah. Lisan mengucapkan alhamdulillah, hati mengakui, berikrar bahwasanya segala nikmat itu dari Allah. Wa amal lati, adapun afiyah, keselamatan fil akhirat, di dalam akhirat, fa innahu ya'tihi malakul mauti. Keselamatan di akhirat yaitu akan datang padanya malaikat maut birrahmati walutfi, dengan sikap rahmat dan lemah lembut. Jadi malaikat maut itu akan mendatanginya dengan sikap lemah lembut dan kasih sayang. Airifki indanas ruh, sangat halus ketika mencabut ruhnya. Malaikat Israel mendatanginya itu dengan sopan, dengan lembut. Wasani, yang kedua, keselamatan ketika di akhirat nanti adalah la yurawi munkarun manaki, tidak akan menakut-nakutinya, aila yubzi'u, mengagetkannya, munkarun wa nakir, malaikat munkar dan nakir ketika di alam kubur datang tidak mengagetkannya, tidak menakut-nakutinya. Fil qabri, ketika dia berada di dalam kubur. Bal yu'annisuhu, akan tetapi malaikat munkar dan nakir akan datang dengan wajah yang tersenyum beriang gembira. Wa maji'u malakin indal qabdi laisa minal akhirah. Kata Imam Nawawi, kedatangan malaikat ketika tercabutnya nyawa itu bukan termasuk bagian dari akhirat. Bal minat dunia, masih bagian dari dunia. Jadi ketika ruh kita dicabut oleh malaikat Israel, itu masih alam dunia. Wa kaza al mayitu fil qabri, itu juga ketika mayit sudah berada di alam kubur. Fa inal qabra yuqalu lahu barzakh, karena apa? Kubur itu dikatakan sebagai barzakh.
barzah itu pembatas antara dunia dan akhirat. Lakin lambangkan waktu mauti, akan tetapi ketika waktu kematian itu yuqarribu min ahwalil akhirah. Ketika kematian, waktu kematian itu sudah mendekati masa-masa akhirat. Yuqalu lahu al-akhirah, maka dikatakan alam akhirat. Kematian itu bagaikan alam akhirat karena sudah mendekati fase keadaan di akhirat. Wa kullu ma qaraba syai'an yuqtahu, maka setiap sesuatu yang mendekati sesuatu lainnya dihukumi, diberi hukum sama. Wasalisu adapun afiyah yang ketiga yakunu aminan fi faz'il akbar. Adanya seseorang tersebut mendapatkan afiyah itu aman ketika di waktu ketakutan yang amat besar. Ketika di waktu ketakutan yang amat besar. Ayyuhai khaifi, maksudnya apa? Aminan itu artinya tidak takut fi waktul faza. Waktu faza adalah waktu ketakutan yang amat besar. Wa huwa waktu faza itu adalah hina yumar bil kafiri bizihad, yaitu waktu ketika orang-orang kafir diperintahkan untuk bizihad, berangkat ilan nari, menuju neraka. Kan ada orang-orang yang mukmin yang dia mati dalam keadaan beriman, akan tetapi dia fasik. Nah, orang-orang seperti ini kan pasti mengharapkan yang namanya syafaat. Kalau semisal syafaatnya baginda Nabi tidak dapat, syafaatnya wali-wali Allah tidak dapat, syafaatnya orang-orang soleh tidak dapat, nah tinggal kehendak Allah. Ketika orang-orang kafir diperintah untuk berangkat menuju ke neraka, wahina tulaku anda, dan ketika api neraka terkunci ala ahlinya bagi penghuninya, wayaya asuna minal khuruji minha, dan ketika ahli neraka sudah putus asa untuk bisa keluar dari api neraka. Wahina yusmau al-mautu fi suratika besyid amlahi, dan ketika kematian itu disembelih bagaikan seperti gambarannya kambing gibas yang bercorak kulitnya. Bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Jadi saat wayunadi munadi, malaikat berseru, ya ahlan nar khuludun bila mauti. Abadilah kalian masuk ke dalam neraka dengan tanpa kematian. Kalau sudah masuk ke dalam neraka, kamu tidak mati lagi selamanya hidup. Faya asu ahlun nar, maka ahli neraka atau penghuni neraka berputus asa. Putus asa dari mana? Minal khuruji, untuk bisa keluar dari api neraka. Nah, itulah pentingnya kita tuh mengharapkan syafaat yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini masuk surga belum pantas, karena amal sedikit. Masuk neraka juga tidak tahan. Ya tak? Masuk surga tidak pantas, sementara nak masuk neraka tidak tahan. Nah, itu makanya kita berharap yang namanya syafaat. Kalau seandainya syafaat Nabi tidak dapat, syafaat wali tidak dapat, syafaat orang soleh tidak dapat, siapa lagi yang diharapkan selain daripada Allah? Kalau Allah berkehendak, kalau tidak berkehendak, laju langgeng di neraka. Nauzubillah min dzalik. Warabi, yang keempat, tumha sayiatuhu wa tuqbalu hasanatuhu. Segala kesalahan-kesalahannya dihapuskan oleh Allah, dan segala kebaikan-kebaikannya diterima oleh Allah. Amal buruknya dihapus oleh Allah, amal baiknya diterima kan. Meskipun sholat tadi itu ada yang bengkok, ada yang kurang, ada yang tidak kusuk, diterima oleh Allah. Nah, itu termasuk api ya. Wal khamisu yamuru ala siratikal barqi, yang kelima melewati jembatan siratul mustaqim seperti kilat alami yang menyambar, payah dahulu al jannah, lalu kemudian masuklah ke dalam surga bisalamati, dalam keadaan selamat. Jadi kita nak masuk pintu surga ini melewati
lubang neraka dulu. Ya. Ini jembatan Shiratal Mustaqim. Di bawahnya api yang berkobar-kobar. Nah, kalau jalannya lambat, kira-kira panas enggak? Kepanasan. Tapi kalau enggak terasa lagi. Kita enggak usah jauh-jauh api neraka, korek api deh. Kita pegang deh pelan-pelan. Pasti panas. Tapi kalau sekali lewat deh kan, enggak terasa. Nah, itu juga ketika orang yang diselamatkan oleh Allah melewati Shiratal Mustaqim dengan secepat kilat, maka tidak akan terasa panas baginya. Wa yadkhulul jannah, dia masuk ke dalam surga, fil jannati bis salamati, dalam keadaan selamat, min kalali bis sirat, dari apa-apa yang bergantung di Shiratal Mustaqim. Wa ghairi hada, selainnya min ahwali zalikal yaumi, daripada ahwal-ahwal ini, kesulitan-kesulitan di hari tersebut. Karena apa yang namanya alam akhirat itu, mulai kita dibangkitkan dari kubur gage sampai kita dikumpul di padang mahsyar, terus disidang, di situ gage ditampakkan amal soleh amal buruk kita, dihisab, ditimbang, baru gage ditentukan mana yang ke neraka, mana yang ke surga. Nah, ketika nak ke neraka atau ke surga tadi tetap melewati yang namanya sirat. Kalau memang dikersakakan masuk surga, ya kita bisa melewati sirat. Tapi kalau tidak dikehendaki masuk surga, nyemplung. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana narabna bi'anna la narabna wa annana adramna ala nazo azramna fadl alayna tawba tanzir li kulli hamba wastur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabbah awjiratika sabbah wal muslimina ajma'ina rabbi asma fadlan wa judan manna la min hisabi minna bil mustafa rasuli nafsahi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi idana tusi sufi wa